Hari ini, kita tidak hanya berbicara tentang makanan. Kita akan membahas kembali bagaimana seharusnya kita memandang hubungan antara manusia dan makanan. Karena, pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa ada orang yang makan sayur setiap hari, makan oatmeal, minum jus buah segar, tapi tetap merasa lelah, kembung, naik berat badan, bahkan jatuh sakit? Mengapa orang bilang gandum utuh itu sehat, tapi semakin Anda makan, justru semakin merasa lesu? Atau, kenapa jus buah segar yang terdengar sangat menyehatkan, malah membuat hati, liver, Anda bekerja lebih keras dibandingkan minuman manis? Faktanya adalah, tidak semua makanan yang terlihat sehat benar-benar menyehatkan. Dan tidak semua yang kaya vitamin adalah hal yang dibutuhkan tubuh Anda setiap hari. Sudah waktunya kita melepaskan diri dari konsep-konsep yang terlalu dilebih-lebihkan. Tidak ada lagi superfood yang bisa menyembuhkan segalanya. Tidak ada lagi makanan nomor satu yang cocok untuk semua orang. Yang dibutuhkan adalah pemahaman yang benar tentang hakikat makanan. Makanan bukanlah obat. Tugasnya bukan untuk menyembuhkan penyakit. Makanan hanyalah bahan bakar, bahan dasar, landasan yang dibutuhkan tubuh Anda untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh Anda tidak membutuhkan keajaiban. Ia hanya butuh Anda berhenti memasukkan hal-hal yang salah dan mulai memberinya hal-hal yang benar. Dalam video hari ini, kami akan mengajak Anda menelusuri 10 jenis makanan paling sehat. Bukan karena iklan, tapi karena fakta gizi yang terbukti. Kita akan memahami apa yang sebaiknya dimakan, apa yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya membahayakan, dan apa yang benar-benar bisa memberi makan tubuh Anda secara berkelanjutan. Jika Anda sudah siap, perjalanan kita dimulai sekarang. Ketika kita berbicara tentang makanan sehat, sayuran biasanya adalah hal pertama yang muncul di benak kita. Namun tidak semua sayuran diciptakan sama. Ada satu kelompok makanan, sederhana, tidak mencolok, namun memegang peranan luar biasa penting dalam pola makan apapun. Sayuran non-pati atau non-starchy vegetables. Ini adalah jenis sayuran yang mengandung sangat sedikit pati dan gula alami, tetapi kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, dan serat. Yang paling penting, mereka hampir tidak meningkatkan kadar gula darah. Mereka tidak memicu lonjakan insulin, tidak memaksa tubuh Anda masuk ke mode penyimpanan lemak, dan secara khusus sangat membantu fungsi hati dan pencernaan. Bayangkan seperti ini. Jika hati Anda adalah pabrik pengolahan racun, maka sayuran non-pati adalah bagian pendukungnya. Menjaga agar pabrik tetap lancar, sejuk, dan tidak kelebihan beban. Lalu, sayuran mana yang termasuk kelompok emas ini? Pertama adalah sayuran hijau berdaun gelap, bayam, kal, selada, arugula, selada romaine, dan seledri. Sayuran ini rendah karbohidrat, tapi tinggi folat, vitamin C, vitamin K, dan magnesium. Semua nutrisi penting untuk sistem imun, darah, tulang, dan hati Anda. Selanjutnya adalah kelompok cruciferous, brokoli, kembang kol, dan kubis Brussels. Mereka tidak hanya rendah pati, tapi juga mengandung senyawa sulfur yang dapat mengaktifkan enzim detoksifikasi hati dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Yang menarik adalah, tidak peduli seberapa banyak Anda makan, sayuran ini tidak menyebabkan lemak visceral, tidak meningkatkan gula darah, dan tidak membebani hati. Sesuatu yang jarang dimiliki oleh makanan lain. Cara mudah untuk mengenali sayuran non-pati. Jika sayurannya renyah, berair, bisa dimakan mentah, dan tidak terlalu manis, kemungkinan besar itu adalah sayuran non-pati. Sebaliknya, sayuran seperti kentang, wortel, dan beet, meskipun tetap sehat, memiliki kandungan pati tinggi
dan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Sekarang, mari kita beralih ke kelompok makanan berikutnya, buah beri atau berries. Berries adalah salah satu dari sedikit buah yang disepakati oleh para ahli gizi sebagai buah yang baik, layak, dan sebaiknya dikonsumsi, asalkan dalam jumlah yang tepat. Kenapa? Karena dibandingkan dengan buah lain seperti pisang, mangga, anggur, atau nanas, berries memiliki kandungan gula alami yang jauh lebih rendah, namun sangat kaya serat dan antioksidan. Ini adalah kombinasi yang sangat langka. Rendah gula, tinggi nutrisi. Tidak membebani hati, justru membantu melawan peradangan, penuaan dini, dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Beberapa jenis berries yang direkomendasikan: stroberi, blueberry, raspberry, dan blackberry. Cukup 1 genggam kecil setiap hari, Anda sudah bisa mendapatkan asupan polifenol, antosianin, vitamin C, dan serat larut yang mendukung kesehatan hati, jantung, dan otak. Tapi ingat, rendah bukan berarti tak terbatas. Bahkan berries, jika di jus, ditambah madu, atau dimakan berlebihan, tetap bisa memicu sedikit lonjakan insulin dan mengganggu metabolisme dalam jangka panjang. Karena itu, konsumsilah dalam bentuk utuh. Jangan di jus, jangan dicampur gula, jangan dikonsumsi berlebihan. Dan yang terbaik, makan bersama makanan utama untuk mencegah lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Kesimpulannya, jika Anda sedang mencari titik awal yang aman, mudah dilakukan, dan membawa hasil nyata, maka sayuran non-pati dan berries adalah pilihan terbaik Anda. Mereka tidak mahal, tidak perlu dimasak rumit, tidak menyebabkan efek samping, tapi bisa menjadi pemicu bagi tubuh Anda untuk memulai proses detoksifikasi, menyeimbangkan, dan memulihkan dari dalam keluar. Ingatlah, makanan tidak perlu mewah. Yang penting adalah tepat dan konsisten. Kita sudah bicara tentang sayuran hijau, tentang buah beri. Tapi jika hanya mengandalkan sayur dan buah, tubuh kita masih kekurangan satu komponen penting, yaitu protein. Tidak semua protein itu sama, dan makan banyak protein belum tentu baik. Namun protein hewani, terutama dari daging, ikan, dan telur, adalah jenis yang paling mudah diserap, paling lengkap, dan paling tahan lama untuk tubuh manusia. Mari mulai dari daging hewani, meski ada banyak perdebatan soal daging merah. Faktanya, daging dari hewan sehat mengandung semua asam amino esensial, zat yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Anda bisa bertahan hidup selama berbulan-bulan hanya dengan daging. Tapi Anda tidak bisa bertahan hanya dengan sayur dan biji-bijian tanpa tambahan protein. Jenis daging yang disarankan: daging sapi makan rumput, daging kambing, domba, atau ayam kampung, daging babi alami yang tidak dikandangkan daging hewan liar seperti rusa, kelinci, kerbau hutan. Yang paling penting bukan hanya jenis hewannya, tapi bagaimana hewan itu dipelihara. Jika sapi diberi pakan jagung, diberi hormon dan dikurung, dagingnya memang murah, tapi bisa mengandung ketidakseimbangan omega-6, zat inflamasi, dan sisa toksin berbahaya. Sebaliknya, sapi makan rumput yang digembala bebas, menghasilkan daging kaya omega-3, zat besi, seng, vitamin B12, dan CLA. Semua itu sangat baik untuk hati dan otak. Jika Anda merasa daging sapi organik terlalu mahal, mulailah dari 1 porsi kecil seminggu. Ingat, kualitas lebih penting dari kuantitas. Selanjutnya, mari bahas ikan berlemak. Ikan adalah sumber lemak sehat terbaik untuk hati dan jantung, terutama omega-3, DHA, dan EPA. Beberapa ikan yang direkomendasikan: ikan salmon tangkapan laut, ikan sarden, ikan kembung, ikan herring. Berbeda dengan ikan budidaya yang diberi pakan buatan dan hidup dalam air tercemar, ikan tangkapan laut cenderung lebih sehat,
lebih kaya nutrisi, dan lebih sedikit logam berat. Cukup makan ikan berlemak 2-3 kali seminggu. Sudah bisa membantu menurunkan kadar lemak darah, mengurangi peradangan hati, menjaga sistem saraf, dan mencegah depresi. Liver Anda akan sangat berterima kasih. Terakhir, tapi tidak kalah penting, telur. Telur, terutama dari ayam kampung, adalah salah satu makanan paling lengkap yang pernah dimakan manusia. Satu butir telur mengandung hampir semua asam amino esensial, vitamin A, D, E, B12, kolin, dan selenium. Semuanya penting untuk fungsi hati. Namun kualitas telur sangat tergantung pada kehidupan si ayam. Telur dari ayam peternakan besar biasanya pucat dan miskin nutrisi. Sedangkan telur dari ayam kampung yang bebas bergerak dan makan alami punya kuning telur yang lebih oranye dan lebih padat antioksidan serta omega 3. Tips penting, carilah label ayam bebas atau free range di kemasan. Artinya ayam itu dibesarkan di luar kandang, punya ruang gerak, dan makan lebih alami. Sebagian orang masih khawatir dengan kolesterol dalam telur dan daging. Tapi sains terbaru telah membuktikan kolesterol dari makanan tidak banyak mempengaruhi kadar kolesterol darah pada orang sehat. Bahkan, makan telur utuh bisa membantu menyeimbangkan insulin, mengurangi rasa lapar, dan mendukung regenerasi sel hati. Kesimpulannya, jika Anda ingin memulihkan fungsi hati, jika Anda ingin membangun ulang kesehatan tubuh secara berkelanjutan, dan jika Anda ingin menjauh dari rasa lelah, berat badan naik, dan peradangan hati tersembunyi, maka 3 komponen ini tidak boleh dilewatkan. Daging berkualitas, ikan laut berlemak, dan telur ayam kampung. Mereka bukan obat ajaib, tapi jika dikombinasikan dengan benar, mereka membantu tubuh Anda menyembuhkan diri secara alami. Selama bertahun-tahun, lemak dianggap sebagai musuh utama bagi kesehatan. Media mengatakan, jika ingin menurunkan berat badan, kurangi makan lemak. Dokter memperingatkan, makan lemak bisa meningkatkan kolesterol, dan masyarakat mulai beralih ke produk rendah lemak, tanpa lemak, atau nol kolesterol. Seolah-olah itu adalah satu-satunya cara hidup sehat. Tapi, apakah Anda tahu? Ketakutan terhadap lemak justru menjadi penyebab krisis kesehatan modern, seperti obesitas, hati berlemak, diabetes, penyakit jantung, gangguan hormon, dan bahkan penurunan daya ingat. Bagian 1. Lemak tidak membuat Anda gemuk. Insulinlah pelakunya. Tubuh menyimpan lemak bukan karena kita makan lemak, tapi karena kadar insulin terlalu tinggi. Insulin adalah hormon penyimpanan. Saat Anda makan terlalu banyak gula atau karbohidrat dan makan terlalu sering, insulin akan terus meningkat. Itulah saat tubuh menyimpan kelebihan energi dalam bentuk lemak. Namun, jika Anda mengonsumsi lemak dalam pola makan yang mengontrol insulin, maka lemak menjadi bahan bakar, bukan limbah. Bagian 2. Apa itu lemak sehat? Lemak sehat adalah yang alami, minim proses, tidak menghasilkan racun saat dimasak, dan baik untuk hati, jantung, dan otak. Beberapa contoh lemak sehat. Mentega dari sapi makan rumput, kaya vitamin A, D, K2, dan asam butirat. Membantu melawan peradangan dan mendukung kesehatan usus. Minyak zaitun ekstra virgin, kaya antioksidan dan polifenol. Mendukung jantung dan mengurangi inflamasi. Minyak kelapa organik, mengandung MCT, membantu hati memproduksi energi tanpa menyimpan lemak. Minyak MCT murni, baik untuk otak. Mendukung pembakaran lemak, tidak membebani hati. Lemak babi dan sapi dari hewan yang sehat. Jika dimasak dengan benar, cocok untuk memasak suhu tinggi. Tidak mudah teroksidasi. Catatan penting. Kualitas lebih penting dari kuantitas. Kenapa? Karena lemak menyerap racun, seperti pestisida, hormon sintetis, dan logam berat.
Jika Anda membeli lemak atau daging murah dan tidak tahu sumbernya, bisa jadi Anda menyimpan racun di dalam tubuh sendiri. Lebih baik beli sedikit, tapi bersih. Sedikit, tapi aman. Bagian 3. Lemak yang harus dihindari. Ada 2 jenis lemak yang sangat berbahaya. Pertama, lemak trans. Kedua, minyak nabati industri. Contohnya, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak canola, campuran minyak sayur. Biasanya ditemukan dalam makanan cepat saji, biskuit dan kue kemasan, kentang goreng, ayam goreng, dan snack. Makanan ultra proses. Masalahnya bukan hanya dari bahan dasarnya, tapi dari proses pembuatannya. Minyak-minyak ini melalui pemanasan tinggi, pemutihan, penghilangan bau, penambahan zat kimia, dan saat dipanaskan berulang kali, mereka menghasilkan zat beracun seperti aldehid yang merusak sel hati dan menyebabkan peradangan kronis. Bagian 4. Berapa banyak lemak yang boleh dimakan? Tidak ada angka pasti. Tapi jika Anda menjalani pola makan rendah karbohidrat, seperti low carb atau keto, maka lemak menjadi sumber energi utama. Konsumsi lemak secukupnya. Cukup untuk tidak merasa lapar, cukup untuk menyerap vitamin larut lemak, cukup untuk menjaga fungsi hati, otak, dan hormon. Kesimpulan, lemak bukanlah musuh jika Anda memilih dengan bijak. Lemak adalah sekutu tersembunyi yang membantu tubuh Anda menyembuhkan dirinya sendiri. Masalahnya bukan pada apakah Anda makan lemak atau tidak, tapi apakah Anda benar-benar memahami lemak. Jika Anda pernah mencari kata kunci superfood di internet, Anda mungkin menemukan banyak daftar aneh. Mulai dari buah goji, biji chia, matcha, spirulina, hingga bubuk warna-warni yang diklaim bisa membersihkan hati, meningkatkan fungsi otak, dan menurunkan berat badan secara ajaib. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua itu benar-benar diperlukan? Dan makanan seperti apa yang benar-benar layak untuk dimasukkan ke dalam pola makan harian Anda? Mari kita mulai dari sesuatu yang sederhana, mudah ditemukan, dan sudah terbukti oleh ilmu pengetahuan, biji-bijian, dan benih alami. Bagian pertama, biji kecil dengan kekuatan besar. Biji-bijian atau kacang-kacangan adalah salah satu sumber energi alami paling padat di dunia. Hanya 1 genggam kecil per hari sudah bisa memberi Anda lemak sehat serat larut dan tidak larut protein nabati mineral penting seperti magnesium, seng, dan selenium, serta antioksidan yang membantu mengurangi peradangan dan melindungi hati. Beberapa jenis biji yang layak diprioritaskan. Biji macadamia, tinggi lemak tak jenuh tunggal, rendah omega-6, baik untuk jantung dan fungsi hati. Biji pecan, kaya antioksidan, sangat baik untuk memperlambat penuaan sel hati. Biji kenari mengandung ALA, bentuk omega-3 dari tumbuhan, yang dapat mengurangi peradangan dan meningkatkan kesehatan hati. Almond, kaya vitamin E, kalsium, dan serat, membantu menyeimbangkan insulin dan menjaga hati tetap sehat. Namun penting untuk diingat, jangan makan terlalu banyak. Meskipun sehat, biji-bijian tetap tinggi kalori. 1 genggam, sekitar 20 hingga 30 gram, sudah cukup. Dan pastikan Anda memilih biji yang belum dipanggang, tidak diberi garam, dan tidak diberi rasa tambahan. Karena suhu tinggi bisa merusak struktur lemak baik dan mengurangi nilai gizinya. Bagian kedua, benih alami, sumber nutrisi yang sering diabaikan. Benih atau seeds adalah harta karun mikronutrien yang tenang. Tidak mencolok, tidak banyak dipromosikan, tapi manfaatnya sangat besar. Beberapa jenis benih yang sebaiknya ditambahkan ke menu harian. Chia, kaya omega-3, serat, magnesium, dan kalsium. Saat direndam,
Chia membentuk gel yang memperlambat penyerapan gula dan mengurangi beban kerja hati dan pankreas. Flaxseed atau biji rami mengandung lignan, senyawa yang membantu menyeimbangkan hormon, baik untuk wanita dan penderita hati berlemak. Hempseed mengandung protein lengkap yang jarang ada di tumbuhan. Juga punya rasio omega 3 dan 6 yang sangat ideal. Biji labu, tinggi zinc dan triptofan, mendukung sistem imun dan kualitas tidur. Tidur yang baik berarti hati punya waktu untuk memperbaiki diri. Cara mengonsumsinya sangat fleksibel. Taburkan di atas yogurt, salad, atau smoothie. Campur dengan oats untuk sarapan. Gunakan dalam resep kue sehat atau giling menjadi bubuk dan pakai sebagai pengganti tepung dalam resep rendah karbohidrat. Yang luar biasa dari benih ini, hampir tidak ada kandungan gula. Sebagian besar karbohidratnya adalah serat. Jadi Anda merasa kenyang lebih lama. Gula darah tetap stabil, dan hati Anda tidak terbebani oleh kelebihan lemak. Bagian ketiga, apakah semua superfood itu benar-benar hebat? Tidak selalu. Faktanya, tidak ada makanan yang ajaib. Tidak ada yang bisa langsung membersihkan hati, menghilangkan lemak, atau memperbarui tubuh hanya dengan 1 sendok makan. Beberapa superfood seperti spirulina, bubuk gandum muda, atau acai berry memang mengandung zat gizi. Tapi, tanpa gaya hidup sehat secara keseluruhan, semua itu hanya seperti make up di atas pondasi yang rapuh. Alih-alih mengejar tren, fokuslah pada makanan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Tidak banyak diproses, tidak ditambah gula atau pengawet, dan bisa dimakan setiap hari tanpa mengganggu keseimbangan tubuh. Bagian terakhir, tips penting sebelum Anda konsumsi biji dan benih. Hindari produk yang digoreng, diberi rasa, atau diasinkan. Simpan di wadah kedap udara, di tempat sejuk dan kering. Jika Anda sensitif, cobalah dalam jumlah kecil dulu. Dan idealnya, rendam dulu atau panggang ringan dengan suhu rendah untuk membantu penyerapan nutrisi dan mengurangi kandungan asam fitik. Zat yang bisa menghambat penyerapan zinc dan zat besi. Ketika kita berbicara tentang makanan sehat, kita biasanya memikirkan sayuran, daging, ikan, atau kacang-kacangan. Namun, ada satu kelompok makanan yang kecil, tapi memiliki kekuatan besar, yaitu rempah dan herbal alami. Tidak perlu dalam dosis tinggi. Tidak perlu digunakan seperti obat. Hanya sejumput kecil di setiap hidangan sudah bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan. Mari kita mulai dengan bawang putih, salah satu obat alami yang diakui baik oleh pengobatan tradisional maupun sains modern. Bawang putih mengandung alicin, zat antibakteri dan antiinflamasi, yang juga mendukung sistem imun dan membantu menyeimbangkan kadar lemak darah. Untuk hati, bawang putih bisa mengurangi penumpukan lemak dan meningkatkan kemampuan detoksifikasi. Lalu ada kunyit, rempah berwarna emas yang telah digunakan ribuan tahun di Asia. Kandungan curcumin dalam kunyit memiliki efek antiinflamasi yang kuat, membantu memperbaiki sel hati, dan meningkatkan fungsi pencernaan. 1 cangkir susu kunyit hangat di malam hari bukan hanya membuat tidur lebih nyenyak, tapi juga menjadi tonik lembut untuk hati Anda. Jahe dengan rasa hangat dan aroma khas adalah sahabat baik bagi sistem pencernaan dan hati. Jahe membantu menghangatkan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, dan mengurangi stres oksidatif, penyebab utama peradangan kronis. Kayu manis bukan hanya pelengkap roti manis, tapi juga terbukti membantu mengontrol kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan meringankan beban metabolik pada hati. Selain itu, ada juga rempah seperti daun ketumbar, kemangi, rosemary, dan adas.
Semuanya mengandung zat gizi penting dan sangat mudah digunakan dalam makanan sehari-hari. Dan jika Anda ingin camilan kecil yang menyenangkan setelah makan, ini rekomendasi terbaik. Cokelat hitam. Bukan cokelat susu manis, melainkan cokelat hitam dengan kadar kakao minimal 75% yang rendah gula dan kaya flavonoid. Flavonoid dari kakao membantu mengurangi peradangan, meningkatkan sirkulasi darah, dan melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Namun, batasi konsumsi hanya 1-2 potong kecil setiap kali dan latih kembali lidah Anda secara bertahap. Karena semakin sedikit Anda mengonsumsi gula, semakin nikmat rasa pahit lembut dari coklat hitam. Yang terpenting bukanlah makanan apa yang menyembuhkan hati, melainkan bagaimana Anda menggabungkan pengetahuan dengan kepekaan terhadap tubuh sendiri. Daripada menunggu sakit untuk mulai berubah, belajarlah makan untuk merawat. Mulai dari hal-hal kecil. Kita baru saja menjelajahi sebuah perjalanan, bukan sekadar daftar makanan sehat, tapi filosofi hidup baru. Hidup lebih pelan, makan lebih sadar, dan bersikap lebih baik terhadap tubuh kita setiap hari. Tidak ada makanan ajaib yang bisa menyembuhkan gaya hidup yang salah. Tapi, jika Anda mulai dari satu langkah kecil, seperti menambah sayuran di makan siang, mengurangi gula di teh, atau tidur lebih awal 30 menit, maka tubuh Anda akan berterima kasih. Hati Anda tidak menuntut kesempurnaan. Ia hanya butuh pemahaman dan pilihan yang lebih baik. Jika Anda menonton sampai akhir, bagikan satu hal yang ingin Anda ubah mulai hari ini. Apakah itu mengurangi minuman manis atau menambahkan sejumput kunyit ke makanan? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan biarkan itu menjadi janji kecil untuk diri sendiri. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, karena kami akan terus berbagi video yang ilmiah, jujur, dan menginspirasi untuk membantu Anda merawat hati dan seluruh tubuh dengan cara yang sederhana tapi efektif. Terima kasih sudah bersama kami sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan kesehatan yang berkelanjutan.